Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Oke, di video kali ini sesuai janji saya, jadi untuk setiap update itu akan saya jelaskan prosesnya ya. Nah, jadi untuk setiap update akan saya jelaskan prosesnya supaya teman-teman yang lagi mengembangkan kembali aplikasi ini gitu ya. Nah, ketika ada perubahan atau ketika ada penambahan fitur, teman-teman tinggal tambahkan atau tinggal ikuti cara eh, proses atau proses update aplikasinya gitu ya, sehingga teman-teman tidak perlu kembali mereplace kode atau source kodenya secara keseluruhan yang mengakibatkan halaman-halaman atau mungkin bagian-bagian yang sudah teman-teman rubah itu ke reset lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi di sini ada beberapa perbaikan dan update ya, teman-teman ya. Yang pertama untuk validasi input jam kerja ya. Nah, di sini kita coba buka dulu halaman adminnya ya. Nah, di sini ada jam kerja ya. Nah, ketika yang di sebelumnya itu kan ketika misalnya kita pilih istirahatnya tidak ada istirahat gitu ya. Contoh misalnya seperti ini. Nah, jadi si jam awal sama jam akhir istirahatnya itu, nah dia harus diisi gitu ya. Oh sebentar, ini harusnya ketika ketika apa? Ketika diklik tidak, ini harusnya si jam awal sama jam akhirnya nggak ada ya. Sebentar, saya coba buka dulu deh jam kerja create. Nah, ini ya. Nah ini saya nonaktifkan dulu sih sebenarnya tadinya. Kita aktifin lagi. Oke, kita coba. Jadi masalahnya itu ketika walaupun si jam istirahatnya itu kita pilih tidak, nah si jam awal sama jam akhirnya itu tetap harus diisi gitu ya. Nah, tetapi kan yang sebelumnya itu ketika kita pilih tidak, nah si jam awal sama jam akhirnya itu kan ke hide ya, defaultnya itu muncul-muncul itu ketika kita pilih ya. Nah, maka kalau kita pilih ya ada jam istirahat maka harus diisi. Nah, kalau yang sebelumnya juga ketika kita pilih tidak, memang tidak ada si formnya, cuman validasinya itu masih jalan sehingga kita nggak bisa menyimpan datanya seperti itu. Cuman untuk saat ini sudah bisa diperbaiki. Nah, cara memperbaikinya atau misalnya teman-teman yang sudah mau update tanpa mereplace ya, tanpa mereplace source code secara keseluruhan. Di sini juga sudah saya sertakan file-file mana saja yang harus teman-teman update gitu ya. Yang pertama itu di file jamkerja.js ya, jamkerja.js. Teman-teman tinggal buka aja ya, buka nih. Open with pakai notepad juga nggak apa-apa ya. Kita pakai notepad aja ya. Nah, pakai notepad. Nah, ini kita kontrol A aja, kontrol C ya. Kemudian buka si source kodenya di VS Code ataupun text editor lainnya. Teman-teman buka cari jam kerja.js gitu ya. Kemudian teman-teman replace aja di sini. Ya. Oke. Nah, teman-teman replace di sini. Kalau sudah, sekarang kita coba tes untuk input jam kerja ketika tidak ada jam istirahat ya. Misalnya contoh di sini kita tambahkan kalau jam kerjanya JK04, misalnya nama jam kerjanya apa? Shift 2 misalnya ya. Shift 2 jam masuknya itu misalnya jam 15.00, misalnya jam pulangnya itu sampai jam 23.00 misalnya ya. Kemudian misalnya contoh tidak ada jam istirahat, contoh ya ini. Total jam 7 jam, kemudian keterangannya bisa diisi ya bisa tidak. Kemudian lintas hari atau tidak, misalnya tidak ya. Kita simpan. Nah, sekarang bisa tersimpan ya, walaupun kita pilih untuk jam istirahatnya tidak aktif gitu ya, atau tidak ada jam istirahat, si data jam kerjanya tetap bisa disimpan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, untuk perbaikan selanjutnya itu ada di detail profil karyawan nih. Kita masuk ke karyawan, kita ke detail ya. Nah, di bagian detail ini ya mungkin ya di sini ada grup, ada klasifikasi ya. Sebenarnya ini nggak dipakai ya. Kita hapus saja. Dan ini perusahaan juga, ini hapus saja lah ya. Karena kan nama perusahaannya otomatis, atau misalnya mau ngambil dari general setting juga kan ada nama perusahaan ya. Jadi untuk nama perusahaan mungkin untuk di detail karyawan tidak perlu diisi ya. Mungkin bisa diisi dengan cabang.
Nah, kalau cabang kan udah ada ya. Kalau perusahaan kan pasti nama perusahaannya ya sama gitu ya. Kalau bekerja di perusahaan yang sama. Oke, kita masuk ke ini ya. Ke karyawan, kita cari show ya, file show.blade.php yang ada di folder karyawan nih. Nah, di sini nih ada ya, show.blade.php, kemudian kita cari aja yang grup ya, mana grup sama klasifikasi ini kita hapus aja ya. Kemudian perusahaannya juga kita hapus aja, mana ya, perusahaan. Nah, ini kita hapus ya. Oke, kalau sudah kita coba refresh bukan ini. Oke, refresh ya. Oke, udah nggak ada ya. Oke, udah aman sekarang. Sudah tidak ada data yang tidak diperlukan lagi. Nah, di sini juga kita sudah tambahkan data user ya, dan emailnya yang secara default. Oke, kemudian kita masuk lagi ke perbaikan selanjutnya atau update selanjutnya itu di ID card digital ya. Nah, jadi kita di sini saya buatkan fitur untuk ID card ya. Nah, ID cardnya itu kurang lebih nanti seperti ini, teman-teman. Di sini saya tambahkan fitur ID card seperti ini ya. Di sini ada barcode, kemudian di sini ada foto, kemudian ada nama perusahaan, ada logo gitu ya. Kemudian ada jabatan ya, jabatan karyawannya ya. Nah, kemudian website ya. Nah, cuman yang baru dinamis itu yang ini ya, untuk nama, ID, kemudian join date, nomor HP, dan ini untuk barcode itu diambil dari nick ya, dari ID nih ya. Nah, ini untuk nama websitenya juga, atau untuk websitenya juga belum dinamis ya. Ini hanya sampel dulu saja. Nanti kita akan tambahkan di update berikutnya, oke? Dan ini bisa di-download ya. Tapi kalau misalnya ini bisa ya, nih. Tuh, bisa ke download ya, nih hasilnya JPG ya. Bisa dicetak, mungkin teman-teman butuh dicetak, nanti bisa langsung dicetak dengan cara download. Kemudian teman-teman bisa cetak ID cardnya ya. Oke, dan ini untuk bagian barcode-nya itu kita menggunakan package yang namanya Milon Barcode ya. Teman-teman bisa lihat di bagian composer.json ya. Nah, di bagian composer.json di sini saya menambahkan ini ya, Milon Barcode. Nah, untuk cara instalasinya atau untuk cara menginstalkan package-nya, teman-teman bisa langsung masuk ke sini nih, alamat ini ya, ke github.com/milon/barcode. Nah, di sini ada dokumentasinya ya, cara instalasinya, kemudian ini cara pengaturan barcode-nya seperti apa, itu ada dokumentasinya di halaman GitHub-nya. Oke, teman-teman tinggal langsung akses saja ke sana. Nah, jadi setelah teman-teman install, nah baru nanti si barcode ini bisa jalan atau bisa tampil ya. Kalau misalnya teman-teman belum instalkan package tadi, nah nanti akan terjadi error di sini. Seperti itu ya. Oke, nah untuk cara mengupdate-nya ya, di sini juga sudah saya sertakan di file update-nya itu. Nah, ini nih idcard.blade.php ya. Nah, teman-teman tinggal kopikan si file idcard.php ini ke folder karyawan ya. Nah, ke folder karyawan yang ini. Nah, bukan yang ini. Ke folder data master ya. Nah, ke folder data master di sini ada karyawan. Nah, kemudian teman-teman pastekan si ID card tadi di folder data master, folder karyawan. Ya, seperti ini ya posisinya ada di sini. Oke. Setelah itu, teman-teman tinggal buka karyawan controllernya. Nah, karyawan controllernya, karyawan controller ya, kita close dulu deh semuanya. Kita close dulu, kita save dulu ya. Kita buka karyawan controllernya. Nah, teman-teman tinggal tambahkan si function ini ya, atau si method ID card ini. Dan untuk kodenya juga sudah saya sediakan di file update-nya ya. Nah, di sini nih ada karyawan controller.txt,
Teman-teman tinggal copy paste aja di bagian ini ya. Kemudian pastekan di si karyawan controller seperti itu, sudah. Kemudian kalau sudah, ya teman-teman tinggal buatkan rootnya di sini ya. Masuk ke roots di sini, ke web.php. Kemudian di karyawan controller, teman-teman cari karyawan controller ya. Nah ini. Nah teman-teman tinggal buat rootnya ya. Rootnya seperti ini, root get, kemudian slash karyawan, kemudian ini nanti parameter yang dikirimkannya yaitu nick, kemudian ID card ya, slash ID card, dan dia akan menjalankan metode ID card yang ada di karyawan controller. Oke, seperti itu. Oke, itu ya untuk ID card kurang lebih seperti itu. Untuk menambahkannya ya, untuk menambahkan ke aplikasinya. Oke, selanjutnya di sini saya mau, nah ada perbaikan di saat deteksi wajah ya, saat presensi. Jadi ketika kita melakukan presensi, nah yang awalnya itu si kotaknya itu kan, si kotak yang ngedeteksinya itu kan dia ngikutin wajah ya. Nah sekarang supaya lebih ringan gitu ya, nah supaya lebih ringan aja, jadi si kotaknya itu dia ada di tengah. Kalau dibuka di HP itu ya, si posisi kotaknya itu ada di tengah ya. Nah ini mungkin karena perbedaan rasio webcam dengan kamera HP, jadi untuk posisinya ini yang ketika dibuka di desktop ya posisi kotaknya agak di sebelah kanan ya, tapi nggak apa-apa, ini masih kedetek ya. Nah jadi kalau misalnya sekarang ada 3 indikator. Kalau hijau ini berarti kita dikenali ya, wajah kita dikenali. Nah di sini tertulis Adam Adifa ya. Kemudian kalau misalnya nah kita warna kuning, dia akan muncul seperti ini. Jadi wajahnya terdeteksi cuman tidak dikenali gitu wajahnya ya. Nah sekarang kita coba tutup. Nah, kalau kita tutup wajah kita, maka muncul warna merah ya. Wajah tidak terdeteksi seperti itu ya. Nah, cara update-nya teman-teman di sini juga saya sudah sediakan untuk file update-nya. Nah, teman-teman tinggal copy atau refresh aja. Nah, si file create.blade.php ini ke file create yang ada di ini presensi ya, folder presensi mana nih? Nah, folder presensi mana ya? Nah, app cabang karyawan denda hari libur mana ya presensi ya? Oke, kita Ctrl P aja biar cepet. Nah, kemudian masukkan presensi slash ya, berarti kita masuk ke folder presensi ke slash create. Nah ini file create nya. Nah ini ya. Nah kita tinggal replace aja si file create ini dengan file update terbarunya seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin update terbaru dan beberapa perbaikan dari aplikasi e-presensi berbasis GPS dan foto selfie ya. Ditunggu aja update berikutnya. Insya Allah di bulan ini kita akan update mulai masuk ke pembuatan fitur untuk viral. Oke. Terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.